Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di Wandi Channel. Oke, di kesempatan ini saya akan review lemari es merek LG 2 pintu ya guys. Nih, saya yang ini guys. Ini dengan tipe GNB 195 SGMT. Ini dari harganya berkisar 3.200.000 sampai 3.500.000 ya guys. Nah, untuk harga itu baru estimasi aja ya guys. Itu harga tergantung dari toko yang menjualnya atau promo di setiap toko masing-masingnya guys ya. Nah, ini berwarna silver grafit steel. Nah, dari modelnya guys seperti ini. Ini untuk bukaan tangannya guys bagian refrigerator. Nah, ini di bagian freezer juga terdapat lubang untuk menarik untuk membuka bagian freezer. Nah, kita bahas dari bagian cover depannya dulu ya guys ya. Ini terdapat logo LG dan POP Smart Inverter Kompresor. Ini untuk garansi kompresornya, lemari es ini bergaransi 10 tahun ya guys ya. Sangat lama sekali. Nah, kita buka bagian freezernya guys ya. Nah, seperti ini guys. Freezernya dia sangat besar sekali. Kita lihat cek dulu bagian spek labelnya. Nah, untuk spek labelnya modelnya di GNB 195 SGMT. Untuk tegangan pengenalnya 1,1 ampere. Untuk masukan daya pencair bunga esnya 125 watt, kapasitas kotornya 202 liter, untuk kapasitas bersihnya 187 liter. Nah, jenis refrigerannya lemari es ini sudah menggunakan refrigeran R600. Untuk dimensinya juga ini terdapat dimensi panjangnya 55 cm, untuk lebarnya 58,5 cm. Dan untuk tingginya 140 cm guys ya. Nah, ini dibuat di Indonesia juga guys. Nah guys, kita mari buka bagian dalam freezer di lemari es ini. Nah guys, seperti ini guys bagian dalamnya. Ini terdapat ice maker yang bisa digeser-geser guys, bisa digeser kanan kiri dan juga dapat dilepas ya guys ya. Nah, ini untuk tempat freezernya, raknya. Nah, ini pengaturan suhunya guys. Ini pengatur ruang pembekunya, yang keempat sangat dingin, yang 3 lebih dingin, dan 1 dingin. Ini posisi 3 sangat dianjurkan ya guys ya. Nanti tinggal kita putar aja. Ini posisi ke-3. Nah, ini guys posisi ketiga, posisi yang sangat dianjurkan. Nah, ini ada petunjuk singkat penggunaan lemari es ini guys. Jadi yang 2 pintu ini guys ya. Nah, ini guys seperti ini. Ini jaraknya kita kasih jarak ya guys. Untuk atas 30 cm, untuk samping kiri samping kanannya 5 cm, dan untuk ke belakangnya 10 cm. Nah, seperti ini guys. Lalu juga atur kemiringan kulkas jika lantai tidak rata, itu bisa di adjustable ya guys ya. Yang ini guys, ini bisa di adjustable untuk permukaan lantainya jika tidak rata. Nah, ini peringatan yang ketiganya, peringatan dan keamanan guys. Ini pakai tusuk kontak tunggal untuk menghindari kebakaran. Nah, seperti ini guys. Ini dianjurkan stop kontaknya yang tunggal ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, pasang grounding jika terjadi kebocoran listrik. Apabila diperlukan stabilizer, kita gunakan stabilizer ya guys ya. Nah, penggunaan produk pertama kali dioperasikan itu didiamkan dulu selama kurang lebih 4 jam. Setelah didiamkan selama 4 jam, itu nyalakan selama 2 jam ya guys ya. Itu jangan diisi makanan, karena si kompresor
mulai menyala setelah 7-10 menit saja setelah kontak disambungkan. Lalu atur juga penyimpanan makanannya guys. Nah ini jangan menyimpan makanan panas yang menyebabkan pendinginannya kurang, dan atur jarak makanannya juga ya guys dengan lubang udara agar pendinginannya merata. Nah ini ada kebijakan produknya juga guys. Nah, ini konsumen dikenakan biaya servis jika permasalahan yang terjadi disebabkan oleh ini yang pertama kesalahan instalasi produk ya guys, dan kesalahan memakai benda tajam. Ini dikenakan biaya servis jika permasalahan poin 1 gunakan ya guys ya. Nah yang poin 2 nya masalah pada alat penunjang, yaitu contoh stabilizer atau alas lemari pembeku. Yang ketiga kerusakan pada tusuk kontak atau pembumian grounding MCB sambungan kabel. Jadi petunjuk dan cara untuk menyelesaikannya masalah yang terjadi pada produk ini dapat kita lihat di buku petunjuk ya guys pemakaiannya, atau di website LG nya guys, yaitu www.lg.com/id support, atau juga kita bisa menghubungi call center LG di 14010 ya guys ya. Oke, kita lanjut ke bagian pendinginannya guys. Seperti ini raknya sudah menggunakan rak tempered glass, jadi lebih kuat 10 kali dari rak plastik biasa. Untuk moving ice makernya juga ini bisa digeser kanan kiri seperti ini guys ya, atau enggak si ice maker ini kita bisa lepas. Nah cara penggunaannya juga ini bisa ditarik, tinggal kita isi air biasa. Ketika udah jadi es kita tinggal putar aja sampai bunyi klek ya guys ya, dua-duanya. Nanti es akan turun ke wadah tempat ini, jadi kita tinggal mengambil saja es yang kotak-kotak ini ya guys ya, ada di bawah ini. Nah oke, seperti ini guys bentuk dari lemari es LG. Nah ini bahannya mika, ini sangat tebal ya guys ya. Nah ininya juga karetnya sudah mudah dilepas sehingga kita gampang untuk membersihkan si karet kulkas ini guys. Oke, kita pindah ke bagian freezer, maaf, ke bagian refrigeratornya guys. Nah seperti ini bagian refrigeratornya atau pendingin biasanya guys, seperti ini yang bagian pintunya. Nah kita bahas yang bagian pintu dulu ya guys ya, kita review yang bagian pintu dulu. Ini di atas pintu ini raknya sudah terdapat tempat telur, jadi bila mana kita sering menaruh telur atau menyimpan telur di kulkas ini bisa ya guys ya. Ini nyatu dengan raknya si tempat telur ini, jadi lebih simple, lebih enak ya guys ya kita untuk menyimpan telurnya. Kita hitung ada berapa butir telur, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 16 butir telur di lemari es ini. Bahannya juga fiber, ini lebih solid guys, lebih solid. Nah ini guys untuk bagian karetnya juga lemari es ini sudah menggunakan sudah gampang dilepas ya guys ya, jadi mudah dilepas untuk membersihkan si kotoran yang ada di karet. Nah ini juga untuk tempat si pintunya guys, ini bisa dinaikin ke sini ya guys ya, jadi bisa dicopot, bisa dilepas, kita bisa pindahkan ke atas. Nah ini untuk botol-botol besar, ini botol-botol besar guys. Nah ketika kita menginginkan tempat atau botol yang lebih besar, ini kita bisa copot atau bisa disimpan di luar kulkas. Nah ini bagian bawahnya kosong guys ya, ini nggak ada raknya. Nah untuk bagian ini itu nggak bisa ditaruh di bawah, ini hanya di sini aja guys. Kenapa di bawah kosong? Karena untuk tempat sayurannya atau buah-buahannya ini lebih besar guys ya, lebih maju ke depan.
Oke guys, kita pindah ke bagian penyimpanannya guys. Nah, dari atas dulu guys, ini lampunya sudah ada di depan kulkas ya guys ya. Ini lampunya sudah menggunakan lampu LED, jadi lebih terang, warnanya putih ya guys ya. Lampu LED lebih terang dan hemat listrik tentunya, nggak panas. Oke, untuk pendinginannya juga flow-nya di setiap rak terdapat lubang flow ini guys. Ini flow udaranya guys. Nah, bawahnya juga flow. Jadi dinginnya tentu saja sangat merata ya guys ya. Nah, raknya juga ini sudah menggunakan rak tempered glass. Jadi rak tempered glass ini lebih kuat 10 kali dari rak kaca biasa. Nah, ini untuk bagian tempat sayurnya guys. Oke, untuk bagian suhunya ini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang 1 dingin, yang 7 sangat dingin. Nah, untuk rekomendasi pengaturan suhunya di 4 ya guys ya, angka 4 tengah-tengah. Ini ada tulisan 220 volt per 50 Hz, dibuat di Indonesia. Nah, ini untuk bagian bawahnya, untuk sayurannya, dia big vegetable box, jadi lebih besar dan tetap segar. Kenapa lebih besar? Karena ini terdapat bintik-bintik. Ini namanya moist balance crisper. Jadi untuk bila mana kita menaruh sayuran, lebih banyak sayuran, kita ke kiri ya guys ya. Ini lubang. Bila mana kita lebih banyak menaruh vegetable atau sayuran, ini buah-buahan, maaf, ini sayuran guys ya. Ini kita sebelah kanan aja. Nah, fungsi bintik-bintik ini ternyata ada fungsinya guys. Ini bila mana kita menaruh sayuran atau buah-buahan di tempat ini, di dalam ini, itu masih ada sedikit air guys. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam kotak ini, alangkah baiknya kita dicuci terlebih dahulu supaya lebih higienis dan lebih bersih. Nah, ketika kita mencuci pasti ada sedikit air, masih ada nempel air ya guys ya. Nah, ketika masuk ke dalam rak ini, si air itu akan nguap. Nah, uapan si air itu mungkin akan kalau nggak bintik-bintik akan jatuh kembali guys. Nah, kalau yang ini dia akan keserap ke ini, kayak yang bintik-bintik ini. Jadi benefitnya apa? Keuntungannya supaya si sayuran nggak akan cepat layu atau busuk. Seperti itu ya guys ya. Nah, ini fruit and vegetable buat sayuran. Nah, untuk ininya juga sudah bermotif kulit ceruk, jadi aman, nggak panas ya guys ya. Nah, untuk bagian belakangnya guys seperti ini. Ini bagian belakang dari lemari SLG ini dengan tipe GNB 195 SGMT. Nah, ini kompresornya guys. Nah, ini pembuangannya udah terdapat heater ya guys. Jadi nggak usah kuras-kuras di bagian penampungan belakang. Oke guys, sekian dulu review dari saya tentang lemari SLG ini. Bila mana ada pertanyaan dengan lemari SLG ini dengan tipe GNB 195 SGMT, itu silakan tulis di kolom komentar ya guys. Atau bila mana Anda suka dengan channel ini, silakan bantu subscribe, share, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.